Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Jadi saudara-saudara, pada hari ini kita akan masuk ke dalam seri dari khotbah pengakuan iman rasuli, dan kita akan melihat pada hari ini khususnya mengenai peranan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, baik itu secara pribadi maupun juga kehidupan kita secara komunal. Jadi apa yang dikatakan oleh pengakuan iman rasuli, saudara-saudara? Aku percaya kepada Roh Kudus, dikatakan di sini, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Dan di akhir dari khotbah ini kita nanti akan ada Q&A. Kalau saudara ingin bertanya, silahkan scan code-nya, saudara-saudara, dan nanti bisa persiapkan pertanyaan di bagian akhir, dan saudara boleh bertanya bukan hanya dari khotbah hari ini, tetapi juga dari khotbah pengakuan iman rasuli selama ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya nggak tahu, ada berapa banyak dari kita yang tahu Star Wars episode yang awal-awal, saudara-saudara. Saya adalah salah satu yang menonton Star Wars, saudara-saudara, di episode yang awal. Dan kalau misalnya saudara lihat, ya, di sini ada sebuah kata-kata yang terkenal, saudara-saudara, dari penulis Star Wars itu, khususnya yang baru pertama kali keluar di Star Wars episode 4, pada tahun 1977. Di sini siapa yang udah lahir tahun 1977, saudara-saudara? Dan kata-kata ini adalah yang berbunyi demikian. May the force be with you. Ya. May the force be with you. Dan kata-kata ini dipakai seringkali, saudara-saudara, oleh orang dan seringkali diplesetkan pada tanggal 4 Mei, May the force be with you, begitu ya. Dan saudara-saudara, seringkali kata-kata ini berarti semacam sebuah dorongan atau sebuah semangat, saudara-saudara, yang mungkin kalau misalnya diterjemahkan pada bahasa kita sehari-hari pada hari ini adalah good luck atau God be with you. Dalam ceritanya, the force ini, saudara-saudara, adalah sebuah mystical energy, boleh dikatakan ya, energi mistis yang mempersatukan, saudara-saudara, dunia, universe, begitu dikatakan, dan juga energy field yang diberikan pada waktu itu kepada para Jedi, saudara-saudara, dan juga kepada Sith, orang-orang Sith. Jadi, Obi-Wan Kenobi yang ada di Star Wars itu, saudara-saudara, menjelaskan apa sih artinya the force itu. Dia katakan seperti ini. The energy field created by all living things, it surrounds and penetrates us, it binds the galaxy together. Wah, dalam sekali, saudara-saudara. Jadi, tidak sedikit orang Kristen berpikir bahwa Roh Kudus itu adalah seperti the force ini. Tidak sedikit orang Kristen berpikir bahwa Roh Kudus ini seperti the force, seperti kekuatan mistik, begitu loh. Yang diberikan oleh Allah, yang memberikan kepada kita energi yang mengikat seluruh alam semesta, dan hal seperti ini, saudara-saudara, mungkin ada di benak pikiran kita ketika kita mengatakan, aku percaya kepada Roh Kudus. Atau ketika saudara-saudara bicara mengenai apa itu Roh Kudus, terutama hal-hal mistik yang dilakukan oleh Roh Kudus, seperti misalnya penyembuhan, bahasa roh, pengusiran setan, saudara-saudara. Sesuatu yang tidak biasa, ya. Saya yakin, saudara-saudara, kalau saudara pergi jalan-jalan, nggak ada orang-orang di jalan yang setiap hari biasanya mengusir setan, begitu loh, oke? Atau melakukan penyembuhan. Tetapi, saudara-saudara, seringkali itu menjadi sebuah atraksi bagi orang-orang untuk datang ke gereja. Tetapi menurut saya, kalau kita hanya mengerti peranan daripada Roh Kudus hanya sebatas itu, we miss a lot, saudara-saudara. Kita miss a lot daripada apa Roh Kudus itu dan bagaimana peranannya di dalam kehidupan kita. Kita mempersempit pengaruh daripada Roh Kudus yang ada di dalam kita yang sebenarnya jauh lebih luas. Oleh karena itu hari ini kita akan melihat, saudara-saudara, bagaimana peranan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita
Dan apa artinya ketika kita berkata bahwa aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jadi, dengan kata lain, saudara-saudara, ketika kita berkata bahwa aku percaya kepada Roh Kudus, dan ini adalah salah satu fokus memang daripada penulis pengakuan iman rasuli, jadi dia bukan hanya memfokuskan kepada Yesus Kristus, memang itu fokus yang terbesar, tapi dia fokus juga kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, ketika dia berkata bahwa aku percaya kepada Roh Kudus, dia ingin menjelaskan peranan Roh Kudus, khususnya di dalam kalimat-kalimat yang berikutnya. Oke? Jadi seperti kita membangun rumah, saudara-saudara. Kalau saudara membangun rumah, contohnya di Australia, di sini, saudara-saudara ada arsiteknya tentunya. Ya, di Indonesia juga demikian. Ada buildernya. Ada interior design-nya. Ada nanti landscaper-nya, saudara-saudara, yang menata tanaman dan lain sebagainya. Ada orang yang mengambil bagian pertama-tama dari tanah yang kosong, saudara-saudara, dikeruk, diambil, dan juga mungkin diratakan, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan peranan daripada Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di dalam kehidupan kita, masing-masing mempunyai peranan yang berbeda-beda, saudara-saudara. Dan pada hari ini kita akan melihat peranan daripada Allah Roh Kudus di dalam 5 hal. Yang pertama di dalam pengudusan, di dalam persekutuan, di dalam pengampunan dosa, di dalam kebangkitan tubuh, dan juga di dalam kehidupan yang kekal. Yang pertama, di dalam pengudusan, atau yang kita sering sebut sebagai sanctification. Jadi ini bukan kebetulan ketika pengakuan iman rasuli, penulisnya, saudara-saudara, menulis, aku percaya kepada Roh Kudus, dan kemudian apa? Gereja yang kudus. Kenapa dia bicara itu menjadi satu kesatuan? Karena peranan daripada Roh Kudus di sini, yang terutama ialah untuk menciptakan gereja yang kudus. The sanctified church, saudara-saudara. Dan kita harus melihat ini semuanya dari kacamata Allah Tritunggal. Di mana Allah memberikan wahyu, memberikan revelation kepada kita, ialah untuk kita mengerti rencana Allah di dalam hidup kita. Betul nggak? Kalau kita mau tahu rencana Allah yang jelas di dalam kehidupan kita, itu ada di dalam Alkitab, di dalam wahyu Allah, saudara-saudara. Jadi, dengan kata lain, Allah menjelaskan rencananya kepada kita. Untuk kita diselamatkan, untuk kita hidup yang kudus, untuk kita mengikuti Yesus. Jadi penting sekali untuk kita tahu peranan daripada Roh Kudus di sini, saudara-saudara. Dan yang terpenting ialah bagaimana Roh Kudus itu seperti lampu. Jadi saya ada sebuah gambar di sini, saudara-saudara. Ini adalah gambar dari sebuah sculpture. Dan saudara lihat, kalau saudara pergi ke museum, sculpture ini saudara-saudara selalu disinari dengan lampu. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya kalau misalnya orang lewat, dan orang melewati lorongnya yang ada sculpture itu, yang ada patung itu, orang akan melihat dengan langsung patung tersebut. Jadi peranan daripada Roh Kudus itu adalah seperti lampu ini. Menyinari siapa, saudara-saudara? Menyinari bukan dirinya, tetapi menyinari Yesus Kristus. Menyinari Yesus Kristus. Itu tugas utamanya. Jadi ketika kita bicara mengenai aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, saudara-saudara, tugas utama daripada Roh Kudus itu adalah bukan semata-mata untuk keuntungan kita. Bukan semata-mata untuk kepentingan kita, bukan untuk kesembuhan kita, bukan hanya sekedar untuk kebaikan kita, tetapi tugas utamanya ialah ia menyinari Yesus Kristus. Supaya saudara, ketika saudara lewat, seperti saudara lewat di dalam museum ini, saudara akan melihat bahwa, wow, Yesus Kristus begitu indah. Dia begitu terang. Dan dialah saudara-saudara yang utama di dalam kehidupan saudara. Jadi itu tugas utamanya. Jadi bukan hanya dia sekedar melakukan sesuatu bagi benefit kita, tetapi dia terutama, saudara-saudara, menyinari Yesus Kristus. Sehingga di dalam kehidupan kita mengenal siapa dia, kita mengikuti dia, kita melayani dia, dan kita memberikan hidup kita bagi dia, saudara-saudara. Ketika seorang mungkin baru pertama kali mengenal kekristenan, pergi ke gereja, mulai membaca Alkitab, ikut KTB,
Ia digerakkan oleh Roh Kudus untuk mendekatkan dirinya kepada Yesus Kristus, saudara-saudara. Kepada firman-Nya, kepada persekutuan orang-orang yang percaya kepadanya. Itu adalah kerjaan daripada Roh Kudus yang utama. Jangan sampai kita miss kerjaan Roh Kudus yang paling utama. Dan itulah yang menjadi agenda daripada Allah di dalam kehidupan kita. Agenda daripada Allah itu ialah bukan hanya untuk membuat kita sejahtera, membuat kita kaya, membuat kita mungkin sehat, dan lain sebagainya. Tetapi agenda yang utama dari Allah itu ialah untuk menyelamatkan kita dan untuk menguduskan kita. Supaya kita lebih mengenal Yesus Kristus lebih dalam lagi. Roma 8 ayat 29 ada di layar mengatakan seperti demikian. Kita akan baca bersama-sama, saudara-saudara. Roma 8 ayat 29 ada di layar. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi inilah salah satu peranan daripada Roh Kudus. Dan peranan yang utama. Untuk membuat apa? Untuk membuat kita semua, saudara-saudara, semakin hari semakin menjadi serupa seperti apa? Gambaran anaknya. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, tugas utama daripada Roh Kudus ini untuk membuat kita supaya kita mengkonfirm, saudara-saudara, mengkonform bentuk daripada Kristus. Untuk kita melihat Kristus dengan jelas di dalam hidup kita, untuk kita mengikuti apa yang Dia firmankan, untuk kita menjadi semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Jadi dengan kata lain, to be honest, gak ada yang terlalu sophisticated dari peranan Roh Kudus. Kecuali ini, saudara-saudara, yang utama. Jadi kalau saudara berharap sesuatu yang magical atau sesuatu yang mistis, saudara-saudara, tugas itu dia juga lakukan, tetapi juga tugas utama daripada Roh Kudus ialah untuk ada di dalam kehidupan kita dan untuk menerangi Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 26 yang tadi kita baca, saudara-saudara, dikatakan apa? Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu atas semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ketika saudara mengikuti firman Tuhan, ketika saudara melihat bahwa firman Tuhan itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu semuanya, saudara-saudara, adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Dan Yesus Kristus menginginkan kita, paling sedikit saudara-saudara, dua hal yang biasanya dibicarakan. Peranan daripada Roh Kudus dan dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Roh Kudus yang pertama, memungkinkan kita, saudara-saudara, untuk kita membunuh dosa yang disebut sebagai mortification. Itu ada di dalam Roma 8 ayat 13, saudara-saudara. Saya akan bacakan bagi saudara. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika kamu hidup oleh Roh, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu dan kamu akan hidup. Jadi itu adalah tugas daripada Roh. Ketika Roh tinggal di dalam kita dan ketika kita digoda untuk berbuat dosa, ketika setan berkata pada malam hari, gak ada yang lihat, kamu bisa akses semua yang kamu mau. Dan ketika pada waktu itu kamu resist, dan kamu katakan bahwa tidak, saya akan tetap setia mengikuti Allah. Pada waktu itu, saudara-saudara, kita sedang mematikan dosa. Dan itu bukan karya kamu. Itu bukan karya kita. Itu adalah karya daripada Roh Kudus. Luar biasa ya. Yang kedua, saudara-saudara, karya daripada Roh Kudus itu bukan hanya mortification, tetapi juga apa yang disebut sebagai vivification. Kerinduan untuk hidup kudus. Dan inilah, saudara-saudara, yang ditulis oleh Rasul Paulus di Galatia 5, ayat 22 dan 23. Dia katakan apa? Tetapi buah roh di sini ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara-saudara, dia bukan katakan bahwa tetapi produksi daripada roh, dia bukan katakan tetapi karya daripada roh, tetapi dia katakan buah daripada roh.
Kenapa disebut buah, saudara-saudara? Karena ini memang bukan mass produce. Ini adalah sesuatu yang organik, yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang mana Roh Kudus bekerja di dalam kita, dan mengingatkan kita. Kalau yang namanya organik itu bukannya berarti grafiknya seperti begini, begitu loh. Tetapi seringkali organik itu grafiknya ada turunnya, saudara-saudara. Dan naik lagi, dan ada turun lagi, dan naik lagi. Ini bukan mass produce, saudara-saudara. Tetapi sesuatu yang mana Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, supaya kita bisa hidup kudus atau memiliki kerinduan untuk hidup kudus. Saudara-saudara. Apakah saudara adalah seorang Kristen yang mempunyai Roh Kudus di dalam hidup saudara? Lihat tandanya. Apakah saudara mematikan dosa? Apakah saudara rindu untuk hidup mengejar kekudusan? Yang kedua, yaitu peranan daripada Roh Kudus ini di dalam fellowship. Kenapa dia katakan, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan apa? Apa artinya Bukannya anak kecil makan begitu ya, bukan saudara-saudara. Tetapi gereja yang kudus dan itu adalah artinya universal church, begitu loh. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, itu adalah salah satu peranan daripada Roh Kudus untuk mempersatukan kita. 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan apa? Ada di layar. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi apa? Satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Rasul Paulus bukannya bicara mengenai orang yang ada di Indonesia ataupun orang yang ada di Australia. Dia bukan hanya bicara mengenai orang berlatar belakang misalnya orang-orang Asia ataupun juga orang Afrika, saudara-saudara. Dia mengatakan semua orang, semuanya. Ketika kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita semuanya menjadi satu tubuh. Jadi persekutuan ini, saudara-saudara, fellowship, itu adalah sebuah kesatuan dari latar belakang kita yang berbeda-beda. Kita berbeda suku, berbeda bangsa, tetapi kita datang bersama-sama menjadi satu tubuh, saudara-saudara. Satu tubuh. Karena apa? Itu adalah pekerjaan daripada satu roh. Roh Kudus, saudara-saudara. Dan keinginan roh, seperti yang tadi kita sudah lihat, saudara-saudara, ialah bukan hanya dia mempersatukan kita, tetapi dia ingin kita hidup yang kudus. Makanya dikatakan, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus pertama-tama, dan universal. Jadi artinya apa, saudara-saudara? Artinya, kita ini dipersatukan oleh roh, bukan hanya kita ini adalah orang Indonesia yang terdampar di Northwest Sydney, saudara-saudara. Kita ini bukan hanya kebetulan adalah kita suka dengan mungkin gaya ibadah seperti ini, makanya kita datang berkumpul, saudara-saudara. No, kita berkumpul di sini karena kita tahu bahwa kita semua telah ditebus oleh Yesus Kristus, dan kita semua, saudara-saudara, adalah orang-orang yang telah menjadi satu karena apa? Karena karya daripada roh. Karya daripada roh dikatakan di sini. Jadi ada satu tubuh, itu semua adalah karena karya daripada roh. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kita bukan bersekutu untuk keperluan supaya gereja kita terlihat kompak. Bukan untuk keperluan bahwa kita itu satu, nggak berantem gerejanya, saudara-saudara. Tetapi kita adalah satu tubuh. Untuk apa? Untuk kita bersama-sama menjaga kekudusan di antara kita, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, kita bukan Indonesian Club di sini. Kalau saudara cari Indonesian Club, mungkin tempatnya salah, saudara-saudara. Ada di tempat lain. Saya tunjuknya ke sana aja pokoknya gitu ya. Ada di tempat lain. Kalau saudara cari Indonesian Club, itu bukan di sini tempatnya. Di sini adalah tempat di mana kita semuanya dipersatukan karena apa yang Yesus lakukan bagi kita, dan dipersatukan oleh karya Roh Kudus, supaya kita bisa ada menjadi persekutuan yang memiliki hidup yang kudus, karena karya daripada roh. Kalau kita tidak melakukan hal tersebut, maka kita harus bertanya, apakah kita sudah menjadi gereja
yang kudus atau belum? Jadi luar biasa ya saudara ya. Dan kekudusan ini bukan hanya sekedar individualistik. Seringkali kita pikir bahwa kekudusan itu sifatnya individualistik. Peduli amat orang lain nggak kudus begitu loh. Saya di gereja, saya nggak peduli. Mau si Ardi nggak kudus, si Ardi kudus, saya nggak peduli. Yang penting saya kudus begitu loh. Oke? Misalnya seperti itu. No, kekudusan ini saudara-saudara bukan individualistik sifatnya. Tetapi kekudusan ini adalah kekudusan yang kita lakukan bersama-sama. Kita lakukan bersama-sama. Oleh karena itu, kita ada KTB. Di sini kalau yang belum ikut KTB, saudara-saudara boleh ikut KTB. Kita ada KTB. Maksudnya apa? Itu namanya kelompok tumbuh bersama. Tetapi bukan tumbuh bersama supaya kita inteleknya itu lebih baik, supaya kita mungkin bisa melakukan hal bersama-sama. No, kita tumbuh bersama supaya apa? Supaya kita bisa hidup kudus bersama-sama. Dan itu adalah karya daripada Roh Kudus. Roh Allah, saudara-saudara. Yang menyatukan kita untuk hidup yang kudus. Tetapi juga menyatukan kita menjadi sebuah persekutuan orang yang kudus, saudara-saudara. Jadi jangan pernah minder. Kalau ada orang bertanya kepada saudara begitu ya, ke gereja mana? Oh, saya ke gereja Spice. Sudah ditanya, oh gerejanya berapa besar? Begitu ya. Terus kemudian pelan-pelan bilang 15, 20 begitu. Biasanya gitu saudara kalau ditanya 15, 20. Oh, maksudnya 1520? Bukan 1520, tetapi antara 15 dan 20 orang begitu loh. Jadi jangan pernah malu saudara kalau misalnya ditanya bahwa gerejanya berapa orang. Bukan karena angkanya. Kita ini sebetulnya adalah gereja yang mega church, saudara-saudara. Terus terang, karena apa? Karena kita percaya kepada gereja yang universal. Gereja yang Karena kita tahu ada orang-orang kudus yang lain, saudara-saudara, di belahan dunia yang lain. Yang hidup bersama-sama dengan kita, mengejar kekudusan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, sekali lagi saudara-saudara, kita bukan hanya gereja yang ada di Eastwood, tetapi gereja yang menjadi bagian daripada gereja yang universal. Minggu depan, pada tanggal 7 September, kita akan merasakan sedikit, saudara-saudara, foretaste of the universal church. Karena apa? Karena minggu depan kita ada kebaktian Thanksgiving, pengucapan syukur, di mana kita akan menjadi satu kesatuan bersama-sama dengan yang dari gereja berbahasa Mandarin, jemaat berbahasa Mandarin, berbahasa Inggris, berbahasa Cantonese, dan lain sebagainya, saudara-saudara, untuk bersama-sama mengucap syukur kepada Allah. Itu adalah ekspresi kita. Dari kita adalah bukan hanya jemaat Indonesia, tetapi juga jemaat yang lainnya bersama-sama di dalam satu gereja di Eastwood. Yang ketiga, saudara-saudara, kita juga percaya daripada karya Roh Kudus di dalam pengampunan dosa, forgiveness of sin. Setelah kekudusan, kita bicara mengenai pengampunan dosa. Dan itu adalah karya daripada Roh Kudus yang luar biasa. Kalau saudara tahu ya, ada begitu banyak orang yang dipenjara karena perbuatan-perbuatan kriminal yang tinggi, perbuatan kriminal yang besar, saudara-saudara. Tetapi, terus terang, ketika orang dipenjara, itu bukannya berarti, kalau misalnya di Indonesia, namanya penjara itu apa? Lembaga apa? Permasyarakatan. Maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Kalau disebut lembaga permasyarakatan. Lembaga yang membuat orang untuk siap kembali kepada masyarakat maksudnya. Jadi tadinya dia pembunuh, kriminal, mudah-mudahan dia bertobat dan dia menjadi orang baik dan ketika kembali ke masyarakat dia tidak melakukan kriminalitas lagi, saudara-saudara. Tetapi seringkali yang terjadi adalah ketika orang masuk ke penjara, keluar dari penjara menjadi kriminal yang lebih gawat, saudara-saudara, lebih besar karena ternyata di penjara itu banyak belajar dengan kriminal-kriminal yang lain gitu ya, yang kelasnya lebih tinggi biasanya seperti itu, saudara-saudara. Tetapi yang luar biasa, kita juga seringkali mendengar kesaksian dari begitu banyak orang yang mana Tuhan ubahkan, saudara-saudara, ketika mereka ada di dalam penjara. Betul nggak? Kita pernah dengar, saya pernah dengar, ada banyak orang berubah. Dan itu bukan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan, terus terang. Tetapi itu adalah yang dilakukan oleh Roh Kudus untuk mengubah orang. Kalau di Yohanes 16 yang tadi kita baca, saudara-saudara, dikatakan di ayat 8 dan 9, dikatakan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada Aku. Jadi, bayangkan coba saudara-saudara, orang-orang yang
kriminal, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, orang-orang yang memang nggak mungkin sepertinya untuk percaya kepada Kristus. Tetapi ternyata orang-orang itu berubah dan menjadi percaya. Itu bukan karya daripada seorang penginjil, bukan karya daripada seorang pelayan yang datang ke lembaga pemasyarakatan dan mencoba untuk menginjili dan lain sebagainya, tetapi itu adalah karya daripada Roh Kudus. Dan luar biasa, saudara-saudara, ketika kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang diampuni, maka kita juga adalah orang-orang yang tahu bahwa semua kesalahan kita itu telah diampuni oleh Allah. Jadi kita bukan hanya bicara mengenai kesalahannya, tetapi kita juga bicara mengenai rasa salah. Ada dua hal ya. Ketika kita berdosa, kita itu ada kesalahan kita, tetapi kita itu ada yang disebut sebagai rasa salah. Itu dua hal yang berbeda. Oke? Jadi kalau misalnya kita bohong, tetapi mungkin kebohongannya itu diampuni oleh orang lain, misalnya saya bohong dengan Sabrina, misalnya Sabrina bilang, oke, saya udah ampuni, tetapi saya mungkin masih bisa punya rasa salah atas apa yang saya lakukan. Dan luar biasa, saudara-saudara, di dalam Alkitab mengatakan bahwa apa? Bahwa kalau misalnya kita melakukan dosa, Tuhan itu bukan hanya mengampuni kesalahan kita, tetapi dia juga mengampuni guilt kita, rasa salah kita, rasa berdosa kita, saudara-saudara. Dan dia, saudara-saudara, merestorasi itu semuanya, sehingga kita tidak perlu lagi tahu, atau kita tidak perlu lagi merasa bahwa kita merasa bersalah kepada Allah. Karena apa? Karena rasa salah itu sebetulnya juga sudah diampuni oleh Allah. Orang-orang yang seperti saudara tahu, kita dengar akhir-akhir ini, minggu ini, apa yang terjadi di Indonesia, saudara-saudara. Saudara tahu kalau misalnya orang-orang yang seringkali dianggap melakukan sesuatu untuk mengambil uang rakyat, atau mungkin digaji yang berapa puluh juta lah, berapa ratus juta per bulan lah, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Itu mereka itu rata-rata ketika mereka mengaku dosa mereka malu. Tadi pagi saya baru lihat, saudara-saudara, ternyata Eko Patrio pun meminta maaf begitu loh kepada masyarakat. Dan kalau saudara lihat videonya, saudara-saudara, itu adalah video dengan rasa malu. Dia tunduk kepalanya, saudara-saudara. Dan memang itu yang harus dia lakukan, karena bukan hanya dia melakukan kesalahan, tetapi ada rasa malu. Dan luar biasa, karya daripada Roh Kudus itu bukan hanya mengampuni kesalahan, tetapi dia juga merestorasi rasa malu kita, saudara-saudara. Rasa bersalah kita, guilt kita. Sehingga kita boleh ada di depan Allah tanpa kita harus takut, tanpa kita harus merasa bersalah atas dosa-dosa kita, saudara-saudara. Roh Kudus memberikan kesaksian pada kita bahwa apa? Bahwa ia akan merestorasi semuanya. Saya akan bacakan dari Ibrani 10 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka, sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka, dan akan menuliskannya di dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ini sesuatu yang ajaib yang Tuhan lakukan kepada kita melalui karyanya di dalam Roh Kudus. Dihapuskan semuanya, saudara-saudara. Dan ketika kita yakin bahwa kita dihapuskan, maka kita dirubah. Roma 8 ayat 16 mengatakan apa? Roh itu bersaksi, dikatakan, bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu bukan karya kita. Itu adalah karya Roh Kudus yang ada di dalam kita. Yang keempat, Roh Kudus juga memberikan kepada kita sebuah pengharapan akan kebangkitan tubuh, saudara-saudara. Akan kebangkitan tubuh. Jadi Roh Kudus memberikan sebuah pengharapan yang pasti. Bagaimana kita tahu kalau misalnya kita, setelah kita mati nanti, kita akan dibangkitkan tubuh kita, saudara-saudara. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bukan hanya mati untuk selama-lamanya, tetapi kita akan bangkit. Apa yang membuat kita, atau siapa yang membuat kita yakin kalau misalnya kita akan memiliki tubuh kebangkitan? Roma 8 ayat 11 mengatakan apa? Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu.
Jadi tugas daripada Roh Kudus itu adalah untuk memberikan kita keyakinan bahwa ketika kita nanti mati, kita akan dibangkitkan kembali, saudara-saudara, dari tubuh kita yang fana. Dan luar biasa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tidak perlu takut menghadapi kematian, karena kita tahu bahwa ini bukan akhir daripada segala-galanya. Bahwa kita akan dibangkitkan nanti. Dan luar biasa, saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika kita bicara mengenai kebangkitan tubuh, ini adalah sebuah jaminan yang diberikan kepada kita. 2 Korintus 5 ayat 5 mengatakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi kalau kita percaya, Roh itu tinggal di dalam kita sekarang, maka Roh itu merupakan sebuah jaminan atas sesuatu yang akan Allah berikan nanti bagi kita. Jadi kalau misalnya kita adalah orang-orang yang percaya kepada Roh Kudus dan karyanya di dalam kehidupan kita, maka karya daripada Roh Kudus itu juga memberikan kita sebuah jaminan bahwa kehidupan kekal adalah sesuatu yang akan kita terima sebagai orang-orang yang percaya, saudara-saudara. Jadi kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu gentar, saudara-saudara. Dan kita akan terus belajar mengenai apa yang menjadi peranan daripada Roh Kudus ini. Yang kelima, yang terakhir. Peranan daripada Roh Kudus ini adalah untuk memberikan kita keyakinan akan hidup yang kekal. Akan hidup yang kekal. Makanya dikatakan, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging atau kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 24 mengatakan, Yesus mengatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Di dalam bahasa Inggris jauh lebih jelas. Dikatakan, whoever believes has eternal life. Bukan will have. Bukan akan, tetapi sudah memiliki kehidupan yang kekal. Sudah mempunyai hidup yang kekal. Jadi kehidupan kekal itu bukan sesuatu yang ada di awang-awang, saudara-saudara. Bukan sesuatu yang seperti fairy tale. Begitu. Tetapi kehidupan kekal itu adalah sesuatu yang sudah kita terima sekarang. Apa artinya? Artinya ialah bahwa kita menerima. Tetapi tidak sepenuhnya tentunya kita terima. Dan kita memiliki janji-janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita yang sudah digenapi pada saat ini. Akan kehidupan kekal itu. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Persiapan kita untuk kita masuk ke surga nanti ialah untuk kita tahu bahwa apa? Bahwa kehidupan kita yang sekarang ini itu bukan sesuatu yang percuma. Bahwa kita akan menerima nanti juga, saudara-saudara, apa yang Tuhan sudah siapkan kepada kita pada saat ini. Roh Kudus memberikan kepastian kepada kita akan hal tersebut. Luar biasa ya, saudara-saudara ya. Karya daripada Roh Kudus ini jauh lebih luas daripada hanya sekedar memberikan kekuatan, kesembuhan, kekayaan kepada saudara-saudara, tetapi memberikan kepada kita sebuah jaminan. Jaminan akan siapa kita dan bagaimana kita di hadapan Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu, dan kami berterima kasih sekali lagi ya Tuhan buat karya daripada Roh-Mu yang kudus di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong, biarlah kiranya Engkau boleh terus berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu ini, dan boleh ya Bapa menerangi kami akan siapa Yesus Kristus di dalam hidup kami. Dan ajar kami Tuhan untuk menggantungkan diri kami hanya kepada Yesus Kristus di atas segala-galanya. Tuhan tolong kami ya Bapa, dan Tuhan ubah kami, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi pengharapan kami yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan semakin hari semakin kami tahu bahwa hidup kami di dalam dunia ini bukanlah hidup selama-lamanya, tetapi hidup yang terbatas. Tetapi kami tahu ya Bapa, kehidupan yang nanti adalah kehidupan yang tidak terbatas, yang kekal, yang ada bersama-sama denganmu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur buat apa yang sudah kami lalui, dan pada saat ini Tuhan, kami ingin terus belajar ya Bapa mengenai kebenaran firman-Mu ini,
Biarlah kiranya Tuhan yang boleh terus berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami bersyukur dan berdoa. Amin.